Udah ya, terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, dari PFD tadi, level selanjutnya, next level dari pembuatan diagram, flow diagram adalah piping and instrumentation diagram. Jadi piping and instrumentation diagram ini merupakan additional, versi additional itu ditambahkan fitur piping dan instrumentasi. Nah, piping itu fiturnya apa aja? Nah, di situ memuat pemipakan itu ada aksesoris dari pipa-pipa, itu mulai dari valve, kemudian fitting, kemudian dari expansion, kemudian dari kelas dari pipanya, apakah ANSI, apakah JIS, gitu. Nah, itu kalau di tempat kita di Al-Kamal itu ada kuliah namanya perancangan mekanik alat proses. Nah, di situ disampaikan instrumen aksesoris dari pemipaan itu apa saja, sehingga nanti ketika teman-teman mau membuat PNID itu sudah bisa punya gambaran tentang peralatannya apa saja. Dan kemudian ada alat pengukur di situ, yaitu indikator berupa pressure gauge, flow meter, gitu ya. Kemudian valve juga macam-macam, ada gate valve, ada ball valve, ada back pressure valve, kemudian ada safety pressure valve. Nah, itu tergambar di dalam PNID. Nanti bagaimana membuatnya nanti kita sama-sama bahas juga. Ya. Sekarang apa sih PNID itu? Sama itu yang sebuah informasi grafis ya, yang bisa menggambarkan unit proses. Ya. Tetapi menggunakan simbol. Gitu. Simbol-simbolnya seperti apa tadi? Mengikuti standar dari BS tadi. Kemudian memang gambarnya lebih kompleks dari gambar PFD, tapi semuanya termasuk ke dalam logik yang akan dibuat. Dan itu merupakan gambar sederhana PNID, gambar sederhana dari sebuah alat proses kontrol. Kemudian juga statusnya PNID ini akan disajikan di dalam yang namanya FEED atau Front End Engineering Design. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu di anak S1 gitu ya, produk yang dihasilkan istilahnya perancangan pabrik kalau di apa namanya. Kalau di Muhammadiyah apa namanya ya? Nah, rekan-rekan sekalian. Akhirnya itu perancangan pabrik ya namanya ya. Di perancangan pabrik, kemudian setelah itu ada namanya basic design. Setelah basic design itu kemudian membuat front end engineering design, baru terakhir membuat detail engineering design. Itu evolusi dari perancangan pabrik. Gitu ya. Selanjutnya kegunaan dari kalau piping and instrumentation diagram ini piping and flow sheet ini untuk EPC, jadi ya untuk tahap awal dari engineering, procurement and construction itu digunakan untuk menghitung ya, atau memperkirakan berapa sih harga peralatan yang akan dibeli gitu ya. Jadi untuk bisa memperkirakan harga peralatan. Kemudian yang kedua adalah membuat spesifikasi peralatan-peralatan di dalam kontrak. Kemudian mendevelop plot plan, jadi mau dipeletakkannya itu seperti apa. Rencana tapak istilahnya kalau bahasa Indonesia. Kemudian hazard, jadi mengidentifikasi bahaya-bahaya dan juga mengidentifikasi safety integrity levelnya. Kemudian untuk review operation, ketika dilihat apakah betul memang proses yang diinginkan seperti ini.
jika tidak itu dilakukan perbaikan, dan yang paling penting adalah untuk employee training, untuk melakukan pelatihan karyawan baik karyawan baru maupun karyawan lama, tidak terjadi rotasi. Kemudian kegunaannya adalah membuat atau menentukan plan layout, gitu ya. Jadi, plan layout itu biasanya kan untuk plan itu dibagi-bagi, ada unit dari unit proses, kemudian ada unit bahan baku, kemudian unit utility. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasi area-area yang berbahaya, misalnya tempat penyimpanan bahan baku, itu adanya di bagian mana, gitu ya. Kemudian menyiapkan datasheet itu lembaran parameter dari suatu peralatan, valve, dan instrumen yang akan digunakan. Kemudian mendevelop piping layout untuk membuat jalur pipa itu kemana saja dan asalnya dari mana. Kemudian preparing bulk material take off for piping, jadi untuk menentukan material-material yang banyak yang digunakan nanti untuk pekerjaan pimpaan, electrical, instrumen, dan sipil. Dan PNID ini nantinya juga akan berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Seperti untuk piping, kita mungkin nanti akan banyak berkaitan dengan pipe engineer, yang mereka kebanyakan adalah memiliki background mechanical engineering. Kemudian untuk electrical, ini kita akan banyak berkaitan sama teman-teman di electrical engineering, bagian arus kuat, ya, karena listriknya dia tekanan 220, 380, dan selanjutnya sampai ke tegangan menengah 20 V. Sedangkan instrumentasi ini juga banyak ke orang-orang integrator dan teman-teman electrical engineering yang arus lemah, gitu ya, dan juga untuk pekerjaan sipil. Jadi dengan PNID ini yang kita buat, kita menjadi dirijen. Kalau orkestra, kita menjadi dirijennya untuk teman-teman dengan disiplin ilmu yang berbeda. Kita adalah ownernya, kita mau seperti apa. Nah, itu kemudian teman-teman di mechanical, di electrical, dan sipil ini itu berkolaborasi untuk bisa membangun pabrik yang kita inginkan. Nah, informasi apa saja yang harus ada di dalam PNID? Gitu ya. Equipment itu include semua peralatan, installed spare, associated piping, drain, fan, jadi semua peralatan, kemudian yang terinstall, kemudian di mana ada drain, itu untuk cairan, ada fan, line itu untuk pembuangan dalam bentuk gas, kemudian instrumentasi, kemudian heat tracing, insulation data, kemudian informasi dari utility. Misal untuk cooling, airnya dari mana, masuknya ke alat apa, itu terisi di dalam. Ini yang harus ada di dalam PNID itu pertama adalah piping komponen, ukuran, berapa inch, gitu. Kelas ini schedule 40, misalnya schedule 80, kemudian nomornya, number of take. Misalnya pipa pertama di bagian proses dikasih kode lagi. Nah, ini berupa informasi yang dibutuhkan untuk desain, construction, dan operasional. Seperti slope atau kemiringan, minimum atau maksimum jarak, dan lain-lain. Nah, yang tidak ada itu adalah proses condition, physical data. Ini adanya di PFD. Sedangkan untuk pipe route ini adanya di piping engineer. Support ini ada di structure engineer. Tidak masuk di dalam PNID. Ini masuknya di dalam gambar detail potongan nantinya. Nah, ini contoh dari PNID. Teman-teman bisa lihat ya. Kita compare dengan gambar di awal tadi, mungkin agak sedikit di atas. Ini ya, bisa sama-sama kita lihat ya.
awalnya hanya gambar tangki saja dengan pompa. Ketika di awal dia berupa PFD, proses flow diagram. Tapi setelah menjadi PNID, nah, gambarnya seperti ini, kok jadi makin ruwet dan makin banyak gitu ya. Kenapa terjadi begini? Karena banyak kebutuhan yang harus diakomodir gitu ya. Contoh aja yang gampang di sini. Ini namanya RTD. Radar Temperature Distance. Ini dia mau baca temperatur di setiap titik gitu ya. Kenapa bisa dibaca setiap titik? Karena apabila tangkinya penuh, ini bisa kebaca menggunakan ini. Kalau tangkinya setengah, yang atas itu nggak bisa kebaca. Yang dibaca udara kosong. Sehingga dia harus baca ada di level selanjutnya. Kalau dia di paling bawah, nah ini berarti yang dibaca di sini, di tengah nggak bisa baca lagi. Makanya dia pakai RTD. Kemudian level juga begitu. Nah, jadi makin banyak request apa yang harus dikendalikan dan ingin diketahui, semakin banyak gambar atau peralatan yang akan diinput dalam rangka menunjang keinginan-keinginan tadi. Satu tangki yang hanya tangki dengan pompa, kemudian sekarang tangki saja sudah begitu banyak aksesorisnya. Jadi kalau banyak keinginan, makin banyak aksesorisnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya? Silakan. Pak moderator, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Mas Rizky ya, silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Mungkin saya yang mau tanya deh, kalau di kuliah, mata kuliah apa yang khusus membahas tentang PFD dan PNID ini dalam penyusunannya? Ada yang bisa ngasih komen? Mata kuliah apa yang khusus belajar PFD dan PNID? Kalau Mas Rizky, semester berapa Mas Rizky? Oh iya Pak, kalau dari saya sih baru semester 2 Pak. Semester 2? Iya, baru semester awal. Oke. Tapi kalau dari pesertanya sudah semester atas, udah tingkat akhir Pak. Yang semester 6 siapa semester 6? Kalau Mbak Nabila ini semester berapa? Semester 6. Nah, ini Mbak Nabila semester 6. Ada yang jawab juga pengendalian proses. Iya Pak, pengendalian proses. Pengendalian proses ya. Kalau di mata kuliah perancangan pabrik, apakah juga disampaikan juga? Kurang tahu Pak, soalnya belum dapat mata kuliahnya juga. Oh, semester 6 belum ya? Iya, belum. Oke. Ada yang sudah kuliah perancangan pabrik?
Kalau di UMJ apakah ada mata kuliah perancangan mekanik alat proses? Kalau cuma ngedrop bayar lagi nggak sih? Saya perlu tanya ini karena khawatir nanti ada ada bagian yang saya anggap sudah kuliah ternyata belum nih. Nanti jadinya wah, jadi malah nggak tahu nantinya nih saya. Jadi kalau emang perlu saya sampaikan nanti saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini masih ter-sharing ya. Kemudian untuk pembuatan PFD dan PNID ini itu kita yang akan saya sampaikan ini itu mengikuti standar American National Standard atau ANSI ya, untuk instrumentation symbol and identification. Nah, jadi di salah satu bagian dari pengendalian proses gitu ya, kita harus tahu apa saja yang akan kita kendalikan. Yang kita kendalikan diantaranya yang paling majority-nya itu ada di 5 bagian ini. Yang pertama adalah temperatur, suhu, kemudian tekanan, kemudian laju alir, kemudian rasio, dan level. Level itu adalah tentang isi di dalam satu vessel ya, atau tangki, atau storage, atau bin, atau silo. Nah, itu yang akan kita kendalikan. Kemudian untuk alat kontrolnya itu ada istilah indikator, kemudian ada kontrol, ada transmitter, dan lain-lain, atau ada indikator kontrol. Yang paling mudah itu kalau kita di rumah punya mesin cuci. Kita punya mesin cuci, kita bisa tinggalkan mesin cuci kita, sedangkan mesin itu terus bekerja tanpa ada kita yang menunggu di tempat. Nah, untuk penulisan tagging atau identifikasi dari simbol-simbol di PNID, ini kita perlu belajar nih teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana belajarnya? Nah, kita mengikuti standar yang ada. Ya. Kalau kita lihat di situ ada lingkaran seperti ini, ada X, Y, Z, kemudian angka. X ini selalu identik dengan yang 4 ini. Pressure, level, flow, and temperature. Sedangkan Y dan Z ini merupakan kombinasi dari 4 ini. Indicator, recorder, controller, and transmitter. Misal, pressure, indicator. Maka di sini hanya ditulis P dan I. Garis ini juga ada maknanya. Kemudian 1, 2, 3 adalah pressure indikator nomor berapa. Nah, itu di situ ditulis. Atau kodenya misalnya unit proses. Itu kodenya 1, strip 1 berarti pressure indikator, di sini punya PI 1, strip 1 berarti adanya di unit proses, dan ini pressure indikator nomor 1. Contoh seperti ini. Tadi instrumen berdasarkan tagging, berdasarkan pengkodean nantinya ya. Jadi jangan lupa ada pressure, ada level, ada flow, ada temperatur, ada indicator, ada recorder, controller, dan transmitter. Kalau dia pressure indikator controller, namanya dia jadi PIC di sini, PIC. Bisa dipahami ya?
Kemudian instrument location. Nah, location ini tadi jika ada garis seperti ini, nah ini merupakan full access di control room. Alat kontrol ini dipasang di control room dan bisa dirubah-rubah dari kontrol. Kalau hanya X, Y, Z tanpa garis solid maupun putus-putus, ini alat ini ditaruh atau diletakkan di dekat alat. Jadi di misal pompa, nah berarti ini pasang alat kontrol ini pasangnya di pompanya atau di tangki, dia diletakkan di tangkinya. Dan hanya bisa dibaca di lapangan, in field, near process. Sedangkan kalau yang garisnya putus-putus, ini tidak bisa diakses, tidak bisa diinput, tetapi dia bisa dibaca di control room. Itu tidak bisa di-attach atau tidak bisa dirubah-rubah parameternya oleh operator. Nah, ada lagi simbol kotak. Jadi bundar, garis solid bisa diakses, kotak dari control room. Jadi bisa diakses dari control room. Kalau bundar tidak ada garis di kotak, berarti ini posisinya di plan. Kemudian ada lagi bundar, putus-putus, ini ada di control room tapi tidak bisa diakses oleh petugas di dalam control room. Kemudian kita juga akan ketemu dengan bentuk-bentuk garis. Ya, jadi jangan salah memiliki bentuk garis untuk pembuatan piping and connection simbolnya. Piping itu selalu garis lurus tebal. Piping. Untuk garis connection biasa, ini garis tipis. Untuk electrical signal, dia garis putus-putus. Jadi listrik, misal dari pompa ke panel, nah itu menggunakan listrik. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian pneumatik adalah fasilitas untuk melakukan penggerak menggunakan udara tekan atau biasa kita gunakan angin bertekanan atau udara bertekanan. Contohnya dulu di Jakarta tuh bis sampai sekarang ya masih buka tutup pintu itu menggunakan pneumatik, menggunakan gas, menggunakan udara bertekanan. Kemudian data link ini jika ada model sistem recorder, pencatatan. Misalnya dari flow meter ingin dibaca di control room, kemudian datanya disimpan, satuan jumlah bahan yang lewat per satuan waktu, ini ada kalau diberi gambar seperti ini tuh adalah menggunakan signal atau data yang terhubung. Kalau menggunakan capillary tube, kemudian ada lagi yang hidrolik, kemudian ada yang sinar atau gelombang elektromagnet atau sonic, mengadukan menggunakan sonic ether seperti ini. Kemudian ini simbol-simbol dari jenis-jenis valve. Ada gate valve, lock valve, control valve, solenoid valve, dan lain-lain. Nah, gambar ini dan ini, itu semua sudah didigitalkan di visiotechnical, ya, sehingga kita bisa dengan mudah mengklik drag saja untuk melakukan pembuatan gambar. For example, contoh yang mudah saja. Ya. Ini kita belajar dari alat aslinya. Ini ada udara steam, steam atau uap panas, gitu ya. Jadi kita ingin memanaskan air menggunakan steam. Kita punya alat kontrolnya disebut dengan pneumatic control valve.
Jadi untuk buka tutupnya ini menggunakan udara bertekanan. Ini adalah heat exchanger, ini adalah temperatur yang dipasang di alat, gitu ya. Kemudian ini adalah temperatur gauge-nya yang dihubungkan dengan temperatur transmitter. Ini recorder dan memberi perintah kepada pneumatic control valve. Jadi misal kita masukkan dulu setting point. Set point di sini temperatur 60 misalnya pemanasan. Awalnya panasnya 30, kita kemudian alirkan steam. Seiring waktu terjadi perpindahan panas dari steam itu pindah ke dalam cairan, dalam air. Dia akan membaca temperatur air setiap saat, kemudian di transmitter dimasukkan ke recorder, dia akan mencatat kenaikan air per satuan waktu. Dari waktu-waktu makin naik, sampai pada setting point-nya di 60, dia akan ngasih tahu, udah sampai nih temperaturnya 60. Maka temperatur recorder ini atau controller ini akan memberitahu signal kepada pneumatik untuk tutup valve-nya. Tutup, aliran steam masuk akan tertutup dan tidak ada lagi steam yang masuk. Beriring waktu juga terjadi heat loss, kehilangan panas, temperatur di air ini akan turun. Begitu turun sampai juga pada setting bawah dari temperatur transmitter ini, dia akan membaca dan memberitakan, udah turun nih sekarang. Dia akan memerintahkan untuk kembali meletakkan posisi 60 derajat tadi dengan cara memberi perintah kepada pneumatic control untuk membuka steam masuk. Dan itu terus-menerus dilakukan. Ya, seperti AC di rumah kita setting 25 derajat. Kalau di atas 25 derajat dia akan on atau nyala, di bawah 25 derajat dia akan off. Tetap dijaga di temperatur settingannya di dalam temperatur transmitter. Jadi seperti itu logiknya. Nah, dari gambar alat tadi kemudian kita pindahkan ke alat simbol pneumatic control valve, kemudian ada recorder yang kita tuliskan nanti, dan ada termometer, gitu ya, polusinya. Kemudian ini sekarang jadi simbol. TI ini adalah tadi temperatur indikator. T ini adalah temperatur transmitter. TRC adalah temperatur recorder controller, gitu ya. Nah, seperti ini tadi cara bacanya. Take number, kemudian TCV, pneumatic control tadi ya, temperatur control valve, dia bergerak, ini garisnya miring-miring seperti ini, dia menggunakan pneumatic. Dari temperatur recorder ke temperatur transmitter, pneumatic, kemudian dari sini menggunakan apa tadi yang garis-garis, signal pneumatik, kemudian capillary tubing. Ini kalau ini langsung proses ke alatnya. Ternyata alatnya adalah reboiler. Ini yang evolusi dari gambar tadi, gambar aslinya itu ke dalam gambar simbol yang akan kita buat. Sama juga ini, kalau kita mau buat, kita akan membaca. Jadi di tempat kerja mungkin kita nanti akan dikasih gambar. Ya, gambar ini kita diminta untuk menuliskan peralatan yang dibutuhkan apa saja. Ada FIC, ada TIC, ada TY, ada EIC, dan sebagainya. Nah, seperti tadi di awal, ya, bisa lihat di awal. Nah, basicnya dari sini pressure, level, flow, temperatur. I itu indikator, R recorder, C itu controller, T itu transmitter. Kalaupun ada yang baru, nanti sambil belajar dilengkapi. Ya, pertama, FIC adalah flow indicator control, TIC adalah temperatur indicator control, YIC itu adalah indicating control,
TY itu adalah temperature control output, FT adalah flow transmitter, double T temperature transmitter. Nah, ini tipikal controller untuk temperatur. Misal di heat exchanger, kita punya temperatur masuk, kita punya temperatur keluar. Ini kalau kita analogikan dengan heater, misalnya untuk pemanasan, satu temperatur yang rendah, misalnya 30 derajat. Sini A2 kita setting di tadi 60 derajat. Yang kita atur adalah keluar masuknya pemanas. Temperaturnya, titiknya yang kita baca di sini, apakah di A2 temperatur transmitter tadi membaca temperatur settingnya? Jika iya, atau jika tidak, dia akan memerintahkan kepada valve untuk membuka sehingga aliran pemanas masuk. Pada saat sampai di temperatur settingnya, dia akan memerintahkan untuk tutup sehingga tidak terjadi pemanasan. Ini tipikal untuk temperatur kontrol. Kemudian ini untuk indikator kontrol tekanan. Dia ada setting di sini. Pressure transmitter membaca tekanan 2 bar misalnya. Jika lebih dari 2 bar, yang dibaca di sini. Baca di sini 2 bar. Jika di sini settingannya lebih tekanan dalam, dia akan membuka secara otomatis untuk membuang tekanan sehingga tekanan di dalam sini itu seperti pada tekanan settingnya di 2 bar. Ini untuk indikator kontrol tekanan. Ini untuk laju alir sama seperti itu, dibaca di sini laju alirnya apakah sesuai dengan settingannya atau tidak. Jika tidak, kemudian dia akan membuka dan menutup bypassnya. Level kontrol juga begitu. Jika level tinggi, maka ini dibuka, pompanya on. Jika sampai di low level control, maka dia akan nutup. Ketika di sini terjadi peningkatan tekanan, pressure switch di pompa, dia akan memerintahkan untuk berhenti. Kenapa? Karena udah di low, di bawah. Jika tidak, kosong, terjadi kapitasi, maka yang rusak adalah pompanya. Seperti itu. Rasio juga sama, berapa rasionya. Ini beberapa contoh, mungkin bisa buat latihan nanti. Juga begitu. Ya, itu bagian 2 sesi awal tentang fundamental flow diagram dan PNID, Process Instrumentation Diagram, ya, yang menjadi fundamental untuk kita menyusun apa yang akan kita buat di PFD dan PNID. Dan juga ada standarnya. Untuk standarnya yang BS sudah saya share juga ke panitia, itu bisa menjadi bahan pembelajaran nanti. Sampai sini ada pertanyaan, rekan-rekan sekalian, sebelum kita next ke sesi selanjutnya. Kita break dulu kali ya, biar nggak keram otaknya. 5 menit gitu. Sambil saya baca chat dari Sarah Fauziah. Ada Pak perancangan alat proses. Ya, betul berarti. Sama ya. Jadi teknik kimia di mana-mana ya belajar hal yang sama. Di UMJ, di Al-Kamal, di luar negeri itu juga belajar seperti itu. Boleh kita break 5 menit, Pak Rizky Hermawan atau Mbak Nabila? Ya, boleh, Iya, Pak. boleh. Nah, 5 menit ya. Nah, silakan buat teman-teman yang lain juga menyegarkan kembali. Katanya kalau kita kuliah cuma bisa konsen 20 menit aja. Setelah ini tolong dibuka visionya ya. Baik, Pak.
Udah cukup? Kita lanjut? Iya, boleh, Pak. Oke. Bisa langsung dilanjut. Ya. Bagian ini adalah bagian case and problems yang akan kita bahas dalam pembuatan PIN-ID dan PFD dan PIN-ID. Ini ada case ya. Kita akan membuat perancangan pabrik pembuatan natrium sulfat. Ya. Natrium sulfat ini dibuat dari asam sulfat dengan natrium hidroksida, akan menghasilkan asam natrium sulfat dan air. Bahan baku asam sulfat ini 99% berat, natrium hidroksida 60% berat, sama berlangsung pada tekanan dan temperatur kamar atau under atmospheric pressure. Kemudian reaksinya eksotermis, waktu reaksinya hanya 5 menit, konversi 100% terhadap H2SO4, kadar air di dalam produk itu hanya 1% berat saja. Jadi sama-sama kita paham, kita akan mereaksikan H2SO4 dan NaOH. Jadi H2SO4 ini ketika kita akan membuat discrete proses harus kita cari propertiesnya atau sifat fisika. Kalau H2SO4 99% ini cair atau padat. Kemudian natrium hidroksida 60% ini cair atau padat. Sehingga kita bisa menentukan peralatan-peralatan yang dipakai dan alat transport. Nah, pertama kita tentukan H2SO4, ya. NaOH masuk ke dalam reaktor, unit reaksinya. Kemudian dari reaktor nanti akan ada Na2SO4, ada 2H2O, kemudian ada H2SO4 dan NaOH yang tidak bereaksi. Nah, karena Na2SO4 ini berbentuk padat, nanti dihasilkan, kita akan melakukan pemisahan padat dan cair. Selanjutnya yang cairnya itu akan kita buang, dan padatannya Na2SO4, ini H2O-nya banyak dan ini lebih sedikit, gitu. Dan kita akan lanjutkan menggunakan pengering sehingga airnya menguap dan kita mendapatkan produk Na2SO4 berupa padatan dengan kekeringan 1%. Nah, ini adalah blok diagram. Ya. Ini adalah blok diagramnya. Selanjutnya, tugas kita yang kedua adalah membuat yang namanya proses flow diagram. Konsepnya semua berawal dari dalam reaktor. Ya. Yang akan masuk ke reaktor ini berupa cairan NaOH dan cairan H2SO4. Berarti kalau dia cairan, kalau mau masuk ke dalam reaktor, dia menggunakan pompa. Kalau dia uap atau gas, dia menggunakan kompresor. Sehingga kita penyimpanan di dalam tangki menggunakan pompa. Selanjutnya, keluar dari dalam reaktor, kita akan menggunakan alat pemisah padat dan cair. Itu disebut dengan, ada yang dekanter, kalau prosesnya continuous, ada filter press, kalau dia prosesnya batch, gitu ya. Dan setelah di dekanter, kita akan melakukan pengeringan. Nah, jadi ada reaktor, ada unit bahan baku, ada dekanter, dan pengeringan. Pengeringan menggunakan udara panas, berarti ada blower untuk memasuk udara, membawa udara panas. Kemudian bagaimana cara memanaskannya itu menggunakan thermal oil yang dibakar, kemudian disirkulasi terus-menerus, sedangkan uapnya hasil pembakaran itu dibuang menggunakan chimney atau menggunakan cerobong. Nah, ini akan kita gambar ke dalam proses flow diagram nanti di Visio. Nah, ini kita kerjakan di Visio nanti. Kemudian untuk PIN-ID, seperti gambar tadi, pompa dari tangki
ke pompa ini, kalau kita zoom akan seperti ini. Nah, di PNID yang akan kita kontrol itu harus kita definisikan keinginan-keinginan kita. Pertama, tangki kita ingin mengetahui isinya berapa banyak. Berarti kita harus pasang di sini level indicator. Kemudian mengetahui temperatur tangki, misalnya, temperatur di mana? Berarti kita harus taruh temperatur indicator. Kemudian dapat diketahui kondisi tangki saat pengisian. Pas ngisi berarti harus ada flow meter. Jika tangki kosong, pompanya auto off. Nah, berarti ada interlock dari level low level control ke pompa. Gitu. Jika sudah terisi kembali, kemudian auto on. Berarti ada high level off. Jadi low level off, high level on. Ya. Dari atas dia nyala lagi. Kemudian perlindungan terjadi vakum. Nah, vakum itu apa? Jadi neraca massa apabila jumlah material yang dikeluarkan jumlahnya tertentu, berarti harus ada udara yang masuk ke dalam tangki ini tertentu juga, sehingga kita butuh alat yang namanya breather. Breather itu yang untuk tangki ini bernafas. Kalau keluar 100, ya yang masuk 100. Kalau yang keluar 100, yang masuk cuma 1, dia akan mengalami yang namanya internal pressure, external pressure, tekanan dari luar. Kalau ada evakuasi bahan keluar, maka harus ada bahan yang masuk berupa udara. Jika tidak, apa yang terjadi? Seperti ini. Dia penyok atau peot. Ya. Ini tadinya udara isinya adalah steam panas, ya. Karena berada di cuaca yang dingin atau yang mendung, dia terjadi kondensasi dari uap berubah menjadi cair. Karena nggak ada udara yang masuk atau steam yang masuk, sehingga terjadi kondensasi. Kondensasi itu bisa menyebabkan kerut seperti ini. Langsung mengkerut dan mengalami kerusakan, rupture istilahnya. Ini dia yang kecil, ini tangki kecil. Bisa juga terjadi yang besar di tangki. Jadi ada cairan keluar, breather-nya ada sebetulnya. Cuma breather-nya ini vakum, ini tertutup oleh dijadikan sarang lebah. Sehingga cairan yang keluar terus lama-lama ini mengalami proses under vakum tangkinya. Kenapa? Karena udara yang masuk terhalangi oleh sarang lebah, tertutup, sehingga terjadi vakum dan terjadi kerusakan pada tangki. Jadi ini harus dikontrol ini breather-nya ini. Jangan-jangan tertutup plastik, jangan-jangan tertutup lebah, gitu ya, atau hal-hal yang lainnya, sehingga terjadi kerusakan. Nah, itu yang tidak diharapkan dari vakum. Itu teman-teman. Nah, dari kondisi ini kita kemudian baru akan masuk ke dalam visionya. Ini sebentar saya potret biar lebih mudah. Teman-teman semua udah siapkan visionya? Silakan. Kalau mau mudah nanti menconteknya tinggal kita pindah-pindah saja atau kita foto supaya bisa kita lihat. Nah, kita buka. Mohon maaf Pak, itu dari Saudari Zahra Hanifah ada pertanyaan. Oke. Angkatan 2016, TAC mengenai pra-perancangan pabrik kromium trioxide yang menggunakan alat rotary dryer sebagai pengering produk untuk memenuhi spesifikasi produk. Lalu, alat rotary dryer menggunakan udara kering yang dihembuskan melalui blower yang sebelumnya dipanaskan oleh heater 127 derajat Celcius. Yang saya tanyakan, perlukah kontrol suhu atau temperatur kontrol mengenai apa? Atau hanya pada aliran keluar kering yang dihembuskan untuk rotary dryer? Oke. Zahra, nah, nih. Saya balik ke saya share. Ini Zahra ya, saya mau zoom di sini.
Atau sebentar, saya kasih contoh gambar yang sudah saya buat. Yes. Buat Zahra. Nah, jadi tadi yang ingin dikontrol adalah temperaturnya, betul. Jadi Zahra tadi yang mesti kita lakukan pertama adalah kita, karena setting ingin dipanaskan sampai 127 derajat, berarti temperatur controllernya ya, itu harus kita setting di angka 127 tadi. Dia akan membaca apakah suhu keluaran dari heaternya itu 127. Jika iya, maka dia akan memberikan informasi kepada temperatur yang dikontrol tadi, indikator kontrol, untuk bisa menambah atau mengurangi bahan atau media pemanasnya. Jadi kalau dibaca di sini nggak 127, maka dia akan memerintahkan untuk membuka. Ya. Jika sudah 127, dia akan memerintahkan untuk normally open atau normally close. Jadi yang kita kontrol itu hanya pada bagian temperatur di sini saja. Ya, temperatur udara masuk ya buat Zahra. Yang kita kontrol temperatur udara yang masuk. Jadi jawabannya yang saya tanyakan, perlukah pengontrol suhu atau temperatur kontrol mengenai atau hanya pada aliran keluar udara kering yang dihembuskan untuk kontrol daya? Jadi hanya pada udara setelah heater yang kita kontrol. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Zahra Hanifah. Ada lagi? Jika ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan. Kalau Zahranya sudah terjawab kira-kira, Zahra? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan EFD menggunakan Visio ya. Ini. Kelihatan ya tampilan Visionya ya? Lihat, Pak. Oke. Sebelumnya sudah ada yang pernah pakai Visio ini? Nah, Visio ini kalau biasanya perancangan pabrik kita membuat EFD ya, itu biasanya gambarnya itu panjang gitu. Karena gambarnya menggunakan perlu beberapa peralatan yang kita masukkan sekaligus. Dan biaya ngeprintnya tuh mahal di plotter gitu ya. Kalau ngeprint di plotter tuh mahal. Dulu saya lumayan mahal juga untuk ukuran mahasiswa ngeprint. Tapi setelah Visio ada, itu kita udah nggak perlu lagi plotter. Kita bisa ngeprint PFD menggunakan printer biasa. Nah, gimana caranya? Nah, ketika pertama kali kita membuka Visio, nah kita mesti atur dulu, kita mau bikin gambar ukuran berapa besar. Mungkin kalau ini bisa di-record silakan, nggak masalah. Ini ada di bagian desain, gitu ya. Kita atur di pack setup-nya. Nah, di sini akan muncul pack setup. Nah, kita bisa atur, kita akan ngeprint, yaitu di kertas ukuran berapa. Nanti ini bisa disambung-sambung, tinggal dipotong, kemudian disambung, diletakkan pada posisi. Misal kita akan buat gambar menggunakan kertas A4, kemudian kita menentukan di sini ukuran gambar yang mau kita buat tuh ukuran berapa. Satuannya milih, misal kita gambar yang akan kita buat adalah panjangnya 1 meter, atau 900 mili.
900 mili. Nah, ini berarti gambar kita nanti itu akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 kertas A4. Nanti kita bisa sambung sendiri ini. Jadi gambarnya itu menerus di gambar ini, di kertas ini. Atau kalau kita lihat, oh ini kurang maksimum, gambarnya berarti bisa ukuran 950 misalnya. 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa nih, 5 kertas A4. Kalau sudah oke, kita klik oke. Ya, kita lihat, nanti kita akan bekerja pada area kertas ini, sepanjang ini. Itu adanya di desain dan di page setup. Nah, setelah kita, balik lagi. Sorry, kita kembalikan ke ukuran tadi, kita akan membuat gambar, kita custom, ini panjangnya 950. Ada 5 A4. Kita akan punya gambar seperti ini. Nah, buat teman-teman, agar tidak kesulitan sebelum menggambar tadi, sebaiknya kita di awal membuat garis tepi, ya, menggunakan print pointer tool, kemudian line, kita gambar aja, tinggal klik di sini. Nah, 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita balikin ke pointer tool, kita punya gambar ini. Nah, dari sini untuk bisa melihat apakah area yang akan kita gambar nanti masuk ke area yang bisa di print, ya, kita bisa lihat di sini file, print. Kita lihat, oh ternyata garis kita nih untuk sebelah kanan nih masuk di garis print, tapi masih ada sisa sedikit. Sedangkan yang di atas, di sebelah kiri, ini itu tidak masuk ke dalam area yang bisa di print nanti. Oleh karena itu, nanti kita akan balik lagi ke sini. Ini kita akan coba masukkan area gambar kita ini ke area yang bisa di print. Sini bisa tinggal digeser saja dengan mudah. Kemudian untuk bisa lebih terlihat, itu kita tebalkan garisnya. Si 2 lah ini. Untuk acuan kita. Jadi kita lihat lagi ke bagian print. Nah, ini sekarang sudah muncul nih. Nah, ini kita nanti akan masuk ke sini. Oh, ini masih lumayan, masih bisa kita geser lagi garisnya. Kita geser lagi sedikit. Bagian bawah juga kita naikkan agar bisa masuk ke dalam area print. Dan kita lihat lagi di area print. Nah, ini berarti sudah masuk semua ke daerah yang bisa di print nantinya. Baru terakhir kita pasang garis yang ada di bawah. Iya. Dan kita kasih penebalan. Dan kita lihat lagi di bagian print. Nanti kita akan punya area yang berada di dalam area print. Kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kertas A4 yang bisa kita gambar ukuran 30 cm kali 950 ton 0,95 atau hampir 950 cm gambar yang akan kita buat. Dan ini bisa di print di printer biasa, nggak perlu di kertas plotter gitu. Jadi biayanya jauh lebih murah. Nah, setelah kita siapkan area yang akan kita gambar, baru kemudian kita munculkan fasilitas Visio tadi yang sama dengan fasilitas atau simbol-simbol gambar yang ada di British Standard tadi yang kita punya. Gimana caranya? Kita ada fasilitas view, kemudian task panel, kemudian shape. Dia akan muncul nih gambar seperti ini. Akan muncul gambar seperti ini. Di shape itu ada macam-macam. Ada yang bisnis, gambarnya banyak.
bisa dieksplor. Nanti kita untuk saat ini kita butuh untuk gambar electrical ada, gambar mechanical ada, gambar kita proses engineer. Kita bisa klik equipment-nya, misalnya yang general equipment, isinya apa aja. Ini ada breaker, mixer, crusher, dan lain-lain. Kita pakai contoh tadi ya, yang pembuatan natrium sulfat. Kita cari more shape-nya ini di engineering tadi untuk tangki, berarti di vessel misalnya. Nah, kita lihat vessel. Ada close tank, ada gas holder, ada tangki carrying vessel, dan lain-lain. Dan penggunaan cukup mudah, kita tinggal klik, kemudian kita tarik ke sini. Contoh di close tank, kita dari sini kita klik close tank, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian akan muncul gambarnya. Nah, kalau gambarnya tidak seperti tadi, kita bisa tambahkan gambar kotak seperti ini, kita bisa tambahkan menggunakan home, pointer tools, line kita gambar saja. Kalau kita butuh zoom, kita zoom, pencet control, kemudian kita scroll. Ya. Jadi ini gambarnya hanya klik and drag saja, tidak sulit. Ya. Kita gambar untuk garis line. Sini. Kita pindah, ini dia kalau tidak bisa, kita bisa tarik seperti tadi, tangki. Sini. Menyambung sini, akan jadi simbol seperti ini, sama seperti yang ada di dalam konsep gambar kita tadi. Kemudian kita butuh pompa, kita masuk tadi, balik lagi ke engineering, proses, pump. Ya, kita butuh pompa, kita perlu pompa apa, sentrifugal misalnya, kita tarik sini, tinggal kita sesuaikan besar kecilnya. Kalau mau balik lagi ke tools, kita klik tool pointer, kita kecilkan langsung, bisa. Kira-kira seginilah cukup. Nah, kita lihat ke positioning kan. Dan tinggal kita sambung dari sini ke tangki. Udah ya, teman-teman sekalian ya, nggak susah. Kemudian dari yang tadi kita juga perlu di unit vessel tadi, yaitu reaktor, STR ya. Vessel kita klik, kita butuh tangki berpengaduk, kita punya ini autoclave, kita tarik saja sini, akan muncul gambarnya seperti ini. Kalau mau kita ngedrag, kita ganti ke pointer tool. Kalau mau gambar, kita ganti ke bentuknya. Ini tadi ini butuh untuk apa namanya H2SO4, kita tinggal copy saja ini untuk NaOH. Nah, kita drag, dia akan bisa. Mudah sekali pembuatan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, sebaiknya saya copy ini tadi di Word ini, deskripsi prosesnya. Sebentar, mohon. Copy sini biar bisa kelihatan. Ya. Kemudian dari situ kita perlu yang namanya kita
reaksi berjalan pada temperatur dan tekanan kamar. Berarti kita tidak perlu menggunakan pemanas atau yang lain. Sehingga kita bisa menghubungkan langsung arah aliran dari dalam tangki itu masuk ke dalam reaktor dengan hanya menarik garis seperti ini saja. Ya. Demikian dua yang ini, kita tarik garis. Kita zoom, menggunakan kontrol. Kita tarik saja. Yes. Jika kita butuh tanda panah, kita tinggal masukkan saja ke line, arrow, panah, kita akan dapatkan gambar seperti ini. Nah, lihat ya. Jadi mudah sekali pembuatannya ini. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa reaksi berada pada reaksi eksotermik. Artinya bahwa dia akan memproduksi panas atau menghasilkan panas. Oleh karena itu kita harus mengevakuasi panas. Bagaimana caranya? Dengan cara mendinginkan menggunakan air. Kita buat di sini aliran air, aliran utilitas berupa air. Di sini kita bisa kasih tanda panah. Kita pilih saja gambar tanda panah. Kalau sulit atau lebih mudah gambar ya kita gambar saja. Kita buatkan tanda panah. Jadi kita selain menggunakan gambar yang ada bisa memodifikasi gambar sendiri. Yes. Untuk menambahkan tulisan teks juga kita bisa langsung, kita ganti dulu, kita langsung ketik di sini, dia akan muncul di tengah, misalnya air pendingin. Dari mana air pendinginnya? Dari sini, kemudian masuk ke dalam reaktor. Bisa masukkan. Yes. Kemudian kita kasih dia panah. Dan air pendingin ini nanti akan keluar menjadi air panas. Cukup kita sampai sini saja. Tahu yang keluar adalah air panas, dan kita kasih notasi juga. Bisa copy paste, gampang sekali. Air panas. Bisa ngikutin ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya dari situ kita masuk ke alat pemisahan padat cair. Nah, sama karena dia Microsoft-nya berbasis Office, jadi kita bisa copy paste dari alat yang ada. Contoh ini di Visio, di Microsoft PowerPoint ya, kita pindah ke Visio, kita tinggal copy paste saja. Jadi bisa masuk ke sini. Ini alat pemisah padat cair. Kemudian kita arahkan keluar dari reaktornya tadi, masuk ke alatnya. Kemudian yang cairannya itu akan keluar, padatannya juga keluar. Jadi ini kita secara bersama-sama bisa kita buat. Selanjutnya kita kasih arah alirannya sekaligus yang keluar. Ini bisa langsung kita pakai keluar dua-duanya. Wah, ini tinggal kita kasih air.
Ini kita kasih title A2 SO4. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang pengering. Oh iya, kita belum kasih judul ini. Adalah tangki H2SO4. Kontrolnya sama kalau untuk menurunkan seperti di dalam Office. Ini tangki NaOH. Setelah itu tinggal kita cari alat yang lain, yaitu process engineer, itu heat exchanger. Nah, heat exchanger ini mudah-mudahan ada dryer. Kalau nggak ada, kita bisa gambar sendiri. Gitu. Mungkin kurang representatif, kita bisa pakai saja gambar dryer yang ada. Kita bisa copy paste. Sini. Nah, ini dryer. Yes. Kita zoom mungkin sedikit. Kita buat garis ke sini yang menunjukkan arah aliran masuknya bahan ke dalam dryer. Nah, di sini kita keluar air. Kemudian kalau yang di bawah sini keluar produk. Yes. Air. Kemudian di sini kita copy saja. Produk Na2SO4. Ya. Kalau ini terlalu kecil, nah kita bisa besarkan. Jadi seperti tadi, kalau kita butuh pemanas, juga kita bisa copy dari pekerjaan kita yang sebelumnya. Tambahkan pemanas. Tadinya itu hanya belum ada alat kontrolnya ya sebelumnya. Hanya blower saja, mungkin kita bisa cari gambar blower di sini. Ini blower itu bersama pompa mungkin. Nah, ini. Kita bisa putar juga. Iya. Seperti ini. Nah, tinggal kemudian kita kasih tulisan atau kita kasih nama. Ya. Pompa kita kasih kode. Ya. So, di sini P01. P
02. Kemudian di blower kita kasih nama BL01. Di sini kita heater kita kasih nama air heater AH01. Nanti kita juga siapkan notasi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau kita mau ini besarkan juga bisa. Ini kita grup dulu, jadikan satu. Nah, kemudian dalam sekejap nih kita bisa tarik dia menjadi lebih besar ukurannya. Nah, kalau bisa kita atur posisi dan kita geser. Nah, jadi kalau kita akan print previewnya dia akan seperti ini, terpotong menjadi 5 bagian. Setiap bagiannya nanti kita print, kita potong, kemudian kita geser tempel di sebelahnya. Ini sebagai kita potong, kita tempel di sebelahnya, kita potong. Sehingga kita punya gambar menyeluruh yang bisa kita hasilkan tanpa menggunakan plotter, gitu ya. Nah, seperti itu. Saya kira teman sekalian untuk bisa membuat gambar di Visio Technical atau Visio Profesional. Kalau ini terlalu tinggi, kita bisa, ini kalau kita mau, kita juga bisa lakukan ungroup ya, kita bisa pecah lagi untuk bisa diatur kembali posisinya. Kita bisa geser nih, bagian bawah ya. Dengan geser tersebut kita juga bisa pindahkan lagi dengan mudah. Nah, dengan seperti itu saja. Juga seperti itu, kalau kita geser kita bisa geser ke bawah. Ini juga mudah kita geser juga bisa kita geser juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau sulit kita bisa geser lagi. Yes. Dan kita akan dapat gambar seperti yang kita inginkan. Kita bisa print ya, kita bisa print ya dalam bentuk PDF atau bisa kita langsung seperti ini juga bisa. Kalau kita print dalam bentuk PDF ya, kita bisa langsung convert dia ke Microsoft to print PDF gitu ya. Tinggal atur properti kertasnya. Di advance A4 oke. Jika sudah oke, kita tinggal print saja. PDF. Setelah kita print, kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Hasilnya nanti kalau hasil dari print PDF seperti ini. Lihat ya gambarnya ya. Ini di halaman pertama, kemudian di halaman kedua, nanti tinggal kita potong saja. Ini bisa langsung kita tempel sebelahnya hasil printnya. Halaman ketiga, ini bisa langsung kita tempel. Halaman keempat, kita tempel. Dan ini penutupnya. Terakhir kita tempel. Saya kira begitu, teman-teman sekalian, untuk menggambar di Visio. Jadi sangat mudah gambar di Visio itu. Nggak sulit. Asal mau coba, sering latihan, kita bisa gambar dengan baik. Nah, ini mungkin contoh yang saya pernah buat ya. Jadi selain itu di dalam satu gambar Visio, itu bisa kita generate banyak halaman. Dengan cara apa? Tinggal mengklik saja insert page, dia akan ngasih page baru dan kita bisa atur namanya apa.
Itu namanya bisa kita ganti-ganti. Misalnya namanya utilitas. Seperti itu. Jadi pertama dari blok diagram ini saya gambar total pembuatan soda as. Dulu pekerjaan saya bersama Bu Ratri dulu. Soda as ini dari blok diagram kemudian menjadi PFD, proses flow diagram ini jadi PFD 1, kemudian ada tambahannya selanjutnya PFD kedua, PFD 2, kemudian lanjut pembuatan PNID. Ya, PNID itu untuk kita atur laju alir, gitu ya, menggunakan alat kontrol. Kemudian PNID 2, itu seperti ini alat kontrolnya. Mungkin salah satu alat kontrol yang dipakai adalah high level, low level. Level sensor untuk high level sensor untuk low level, dia akan masuk ke pompa. Dari pompa, kemudian ini ada flow indicator control yang akan mengatur buka tutup valve, sedangkan yang membaca adalah flow control transmitter, dia akan baca di sini. Jadi flow control transmitter membaca jumlah yang lewat atau material yang masuk, dia kemudian masuk ke flow control untuk menentukan buka tutupnya. Kemudian di sini ada pressure vessel, pressure safety valve yang dipakai untuk mengontrol tekanan dan tangki amonia. Ini semua alat-alatnya jadinya seperti ini. Sehingga kita bisa melakukan logic kontrol dari alat-alat yang kita buat semuanya, tipikalnya. Semua dibuat di Visio Technical. Bisa di print. Nah, kalau kita print nih menjadi 2 halaman saja nih. Nah, jadi PDF ini yang garisnya nanti dipotong, kemudian ditaruh di bawah, ini diletakkan di atasnya sehingga bisa jadi gambar yang menyambung jadi satu gambar. Demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari saudari Zahra Hanifah. Pertanyaannya, belt conveyor sebagai transport haruskah miring dalam penggambaran PFD atau lurus saja tidak masalah? Oke. Bisa langsung dijawab Pak. Oke, belt conveyor ya. Kita harus balik ke karakteristik dari belt conveyor. Ya. Di belt conveyor, kalau misalnya kita ingin dalam bayangan kita nanti positioningnya itu miring, nanti berarti ada kenaikan, jadi incline naik, gitu ya. Kalau posisinya miring itu berarti nanti akan ditransfer ke atasnya. Cuma belt conveyor itu punya batas kemiringan slope maksimum itu 35 derajat. Kalau udah sampai 45 derajat dia akan balik lagi, itu tergantung dari materialnya ya. Jadi boleh miring berarti menunjukkan ada kenaikan level. Kalau sedangkan dia kalau lurus saja berarti hanya mentransfer material dari satu titik ke titik lain pada level yang sama, gitu ya. Pada level yang sama maksudnya kalau yang titik A ketinggiannya 1 meter, titik B 1 meter juga itu lurus saja. Tapi kalau dia naik dari titik A tingginya 1 meter, titik B tingginya tertentu, di mana slope-nya itu maksimum 35 derajat, itu berarti tingginya lebih dari 1 meter ya. Itu miring gitu. Jadi boleh digambarkan dua-duanya. Itu untuk Zahra Hanifah. Kemudian lewat program ShareX itu artinya apa nih? Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saudara Irfandi Rahim. Oke. Assalamualaikum Pak Agung. Saya Irfandi angkatan 2017. Saya ingin bertanya, untuk di Visio 2017 latar belakangnya tidak ada garis milimeter block. Nggak ada. Oke. Buat milimeter block gimana ya Pak? Ya, sorry, saya tunjukkan ya. Iya Pak. Share screen. Nah, buat Irfandi, nah, itu di sini Irfandi ada view, ada grid. Kalau kita klik gridnya dia tampak kelihatan ya, nggak ada garisnya ya. Tapi kalau kita kasih cek grid, nah dia akan kelihatan nih milimeter blocknya.
Jadi di view, kemudian grid. Kalau gridnya di uncheck, dia akan polos. Nah ini putih kayak gini. Emang agak susah gambarnya kalau nggak ada gridnya. Tapi kalau nanti walaupun ada gridnya, di print dia tidak akan keluar gridnya. Jadi kalau kita cek gridnya, muncul dia, milimeter block. Dari milimeter blocknya. Semoga bisa menjawab ya, Pandi. Bagaimana Pak? Untuk Saudara Zahra dan Irfandi, apakah sudah jelas jawaban dari Bapak Agung? Selanjutnya untuk para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, kita masih membuka sesi tanya jawab. Bisa langsung diinformasikan saja melalui fitur chat yang tersedia. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Yes. Silahkan jika masih ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya teman-teman, jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung saja. Ya Mas Rizky, nggak usah dipaksa. Berarti kalau udah jelas, alhamdulillah jelas. Ya, tinggal praktek saja pakainya gimana nanti. Alhamdulillah. Yang tadi tanya mungkin sedang tugas akhirnya. Zahra dan Irfandi. Iya, Irfandi. Betul, Pak. Okay. Siswa semester akhir. Betul. Yang sudah banyak tekanan nih dari dosen pembimbing dan dari rumah untuk segera lulus. Silakan selanjutnya Mas Rizky kalau ada yang lain. Ya, kalau dari saya sih cukup sampai di bagian sini, contoh gambarnya sampai dengan ngeprintnya dan beberapa fasilitas yang ada di dalam Visio. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Saudara Dwiki dari Universitas Tanjung Pura. Jauh nih. Yang ingin saya tanyakan, di dalam RATB biasanya dilengkapi pengaduk. Apakah untuk detail gambar pengaduknya harus detail? Apakah cukup diwakilkan dengan garis biasa saja ya Pak? Reaktor air tangki berpengaduk. Itu bahasa Inggrisnya continuous gear tank reactor. Commonly untuk menunjukkan yaitu reaktor air tangki berpengaduk itu biasanya memang digambarkan secara detail ada pengaduknya. Apalagi
kalau dia dilengkapi dengan fasilitas untuk mendinginkan atau memanaskan bahan yang ada di dalam reaktor. Biasanya gambar koilnya pun digambarkan di dalam tangki tersebut. Gitu. Tujuannya apa? Agar unit utilitas yang nanti bisa masuk, gitu ya tadi, untuk pendinginan misalnya air itu ada fiturnya masuk di situ. Kemudian jika dia membutuhkan pemanas, ada juga fasilitas untuk memasukkan pemanasnya ada di mana, sehingga digambarkan secara utuh. Kemudian yang selanjutnya, tangki berpengaduk digambarkan juga pengaduknya, agar untuk bisa mengetahui ini pengadukan dilakukan menggunakan mechanical ya, atau menggunakan statik, karena ada juga ya itu di pengadukannya dilakukan menggunakan sirkulasi. Jadi tangkinya hanya, mungkin saya bisa ilustrasikan kenapa tangkinya harus digambar, pengaduknya harus digambar. Kalau untuk ini berarti sudah menggunakan mechanical alatnya, mengaduk tangki berpengaduk. Jadi untuk desain alatnya gampang. Tapi ada juga yang menggunakan sirkulasi, menggunakan pompa. Ini bisa kita ungroup. Nggak bisa di-ungroup ini. Ini kita hilangkan. Yang menggunakan vessel biasa, dia tidak pakai pengaduk. Ya, kok ini juga. Salah ambil. Sama. Dengan vessel biasa, tapi untuk sirkulasinya dia untuk pengadukannya dia menggunakan pompa. Nah, dia ada static mixer istilahnya. Nah, pengadukannya begitu, kemudian dia dikembalikan lagi ke dalam reaktor. Nah, ini yang namanya menggunakan pengadukan sirkulasi. Gitu. Untuk membedakan itu, maka kemudian pengaduknya mesti digambar sehingga ketahuan dia model pengadukannya seperti apa. Nah, biasanya di sini ada ini pengaduknya di sini ada tangki yang ada memiliki isian gitu ya, memiliki potongan-potongan atau seperti ini. Ada memiliki isian itu ditaruh di sini sehingga pengadukan terjadi di dalam sini. Dan yang keluar ke sini ini hanya tangki tampungan saja. Jadi, sehingga sebaiknya atau lebih bagus untuk bisa membedakan prosesnya ini digambarkan saja dan lebih estetik kalau menurut anak-anak sekarang. Demikian Mas Dwiki dari Universitas Tanjung Pura. Iya, untuk Mas Dwiki, bagaimana pertanyaannya? Sudah terjawab? Ya. Langsung saja Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ica dari Teknik Kimia 2018 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ingin bertanya, apa perbedaan LC pada reaktor dan LI pada tangki? Saya langsung dijawab Pak. Oke, LC pada reaktor dan tangki. Kita balik lagi ya, Ica. Nah, lihat lagi di sini. Kita bisa belajar fundamental lagi. Ya. Terlihat ya. Nah, LI, level indikator. LI, level indikator. Nah, kalau level itu berarti menunjukkan ukuran ada di isi seberapa. Ya. I ini indikator, jadi menunjukkan. Kalau kita punya motor ya, sepeda motor ya, kita lihat di motor kita itu bahan bakarnya itu 1/4,
setengah, 3/4, full itu terlihat jarumnya atau terlihat barnya kalau yang elektrik ya. Nah itu level indikator. Dan yang namanya indikator hanya menunjukkan seberapa posisinya ada di mana. Tidak bisa menunjukkan jumlah ya. Hanya menunjukkan, oh ini udah tinggal 1/3 nih. Berarti siap-siap dorong atau isi bensin lagi. Tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau level controller, nah, jadi tidak bisa memberi aksi apa-apa kalau indikator. Kalau controller, nah namanya level controller. Berarti sesuatu itu bisa diperintahkan. Ya, sesuatu itu bisa diperintahkan berdasarkan levelnya. Misal tadi di tangki, saya kasih balik lagi, share screen di professional. Oke. Nah ini di bagian water storage ya. Oh ini hanya pakai level switch. Level switch saja. Ini level control. Nah ini. Ini saya pasang variabel speed ya untuk level control. Nah, ini level indikator. Di level indikator ini saya hanya bisa melihat di dalam bunker ini isinya 1/4, setengah atau penuh gitu ya. Tetapi kalau kemudian level control, apabila di sini dibaca, oh ini sudah penuh di dalam bunker ini, dia bisa memberikan action ke motornya si conveyor ini untuk stop, untuk tidak memasok garam ke dalam bunker. Jadi kontrol ini bisa memberikan aksi, bisa memberikan perintah. Ya, variabel speed ini kepada motor ini untuk bisa melakukan stop, jangan jalan lagi. Kalau indikator hanya melihat saja, tidak bisa melakukan aksi. Sedangkan kalau controller ini bisa melakukan aksi. Gitu. Nah, itu jadi bedanya indikator dengan kontrol ya buat penanya tadi. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pertanyaan dari saudari Ida ini bisa terjawab. Ya. Selanjutnya ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Irfandi. Ya. Saya mau mereview ulang cara menggabungkan bagian A4 gimana ya Pak? Bisa langsung dijelaskan Pak? Oh, menggabungkan A4 ya tinggal potong aja Irfandi. Jadi ini ya saya tadi kasih lihat. Nah, ini kalau udah di print begini mah tinggal di print udah dilem aja, ditempel gitu ya. Gitu Irfandi, jadi tinggal di print, ditempel, udah selesai. Bagaimana saudara Irfandi, apakah sudah terjawab? Nah, saya nggak tahu ini karena nggak bisa, Irfandinya nggak ngomong, jadi apakah menggabungkannya ini waktu di awal gitu ya, waktu setup awalnya atau gambarnya udah jadi nih gitu. Cara menggabungkan bagian A4 nih. Kalau memang cara menggabungkannya tadi yang sudah di print, jadi hasil gambar kamu print, setelah itu kamu tinggal potong bagian halaman keduanya ditempelkan di atas halaman pertamanya, itu udah nyambung. Terus praktek tuh. Maksud saya setup awalnya Pak. Nah itu. Saya ulang deh, Irfandi ya. Sebentar, saya share screen. Kita buka halaman kedua biar lebih mudah. Oh, masih. Coba. Siapa yang masih bertahan? Ini saya kasih lihat gridnya. Jadi waktu di awal kita membuat desain page setup ya buat Irfandi nih, kita membuat page size. Awalnya itu kalau misalnya sama, ya kita adanya di sini. Kalau awalnya
Kertasnya hanya satu saja, satu kertas A4 gitu ya. 2110. Nah, ini kertas A4-nya cuma satu, Irfandi. Jadi kita bekerja di satu kertas. Kalau kita mau bikin yang lebih panjang, atau kita tentukan makanya di awal, itu kita custom. Misal kita ingin membuat panjangnya 1 meter atau 950. Nah, kalau 950 nanti kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kertas gambar. Jadi A4 ini gambar. Setelah itu kita oke saja, maka kita akan dapat kertas gambar yang bisa muat untuk 5 A4. Ya, seperti yang tadi. Das ya, Fandi. Bagaimana untuk Saudara Irfandi? Sudah cukup jelaskah jawaban dari Bapak Agung? Ya, kita punya 4 ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Saudari Nabila Nurhairunisa. Bisa langsung ditanyakan ya. Silakan. Iya, sebenarnya udah saya ketik juga sih Pak. Jadi saya mau nanya Pak, kalau misalnya kita mau ke pabrik nih, tapi dokumen material take off-nya itu udah disediakan, tetap perlu membuat PNID-nya lagi atau gimana ya Pak? Oh, dokumen take off-nya sudah ada? Misalnya itu dokumen take off-nya itu udah ada, kita itu perlu membuat PNID-nya lagi atau gimana ya Pak? Nah, kalau sebetulnya dokumen take off itu setelah dibuat, ya, jadi dokumen take off itu dibuat setelah ada PNID. Jadi kalau misalnya saya juga sering menemukan yang hal seperti ini, jadi pabrik sudah lama, dia mau melakukan revamping, ya, istilahnya revamping, itu kemudian yang ada itu hanya dokumen take off-nya, gambarnya hilang semua, nggak ada semua. Gitu. Nah ya, kalau memang itu diperlukan untuk bisa kita bisa melakukan yang namanya membuat gambar ulang, gitu ya, berdasarkan dokumen take off-nya. Setelah itu kita validasi dengan gambar yang ada di lapangan. Jadi kita cek ulang dengan yang ada di lapangan. Jadi kalau proses maju ya istilahnya ya, proses majunya itu dari deskripsi proses, blok diagram, proses flow diagram, kemudian PNID, kemudian dokumen take off. Nah sekarang kita melakukan yang namanya proses reverse, mundur nih kita buat gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena keadaan tertentu bisa. Ini saya alami di salah satu BUMN negara, dokumen take off. Dokumen take off-nya ada, tapi gambar-gambarnya semua dalam bahasa asing yang tidak bisa dibaca, gitu. Akhirnya diminta untuk membuatkan dokumen itu. Akhirnya ya kita buatkan dokumen itu. Biasa juga begitu, bisa juga dilakukan. Jadi seorang chemical engineer harus bisa melakukan forward process or reverse process engineering. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur chat yang tersedia. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan nih Pak. Oke. Mungkin dari Bapak ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Kalau di saya juga sama, mungkin sudah cukup juga, ya. Banyak teman-teman. Memang harapan saya teman-teman nih
banyak latihan gitu ya, karena praktis membuat kita semakin sempurna gitu ya dalam pengerjaan ini. Bikin awal mungkin hasilnya tidak seperti contoh bagus seperti yang lain, tapi ketika kita banyak latihan kita akan banyak tahu gitu ya tentang apa yang ada di dalam software itu. Tapi sekali lagi bahwa Visio ini hanya sebatas tools untuk membuat gambar, ya. Justru knowledge engineering-nya itu yang mesti kita yang lebih banyak memberikan ide-ide atau masukan, ya, sehingga gambar yang kita hasilkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah engineering dan fungsi yang kita inginkan itu dapat dipenuhi. Intinya seperti itu, teman-teman sekalian. Dan banyak model tools untuk menggambar yang lainnya juga banyak. Ada Visio, ada SketchUp itu yang untuk 3D, ada juga AutoCAD, ada juga MicroStation, dan lain-lain itu banyak sekali. Cuma memang yang umum dan sering banyak ditemui di dalam menggambar itu menggunakan proses tools Visio ini, gitu. Dan kita pakailah yang paling mudah ini duluan. Itu aja mungkin Mas Rizky. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Siswahyu STMT yang telah memaparkan materi pelatihan Microsoft Visio pada hari ini. Sebelum acara kita tutup, dari panitia akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi kepada seluruh peserta untuk menyalakan itu fitur kameranya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Berarti Bu Vika tadi nggak kefoto ini. Ada 2 sesi Pak foto bersamanya. Ya, kepada peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Udah siap kan ya? Biar langsung difoto. Boleh, sudah siap. 1, 2. Sudah. Oke, baik, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah berkenan memberikan ilmu, sekaligus meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada acara hari ini. Dan kepada rekan-rekan peserta dan panitia yang juga turut hadir dan menyempatkan waktunya dalam acara ini. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Safecare selaku sponsor yang telah mendukung dan membantu keselenggaranya acara workshop simulation proses pada acara hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan yang terdapat pada acara hari ini. Semoga semua hal itu dapat menjadi pembelajaran untuk panitia untuk menyelenggarakan acara selanjutnya.
Izinkan kami dari panitia untuk undur diri. Billahi fisabil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kirim salam buat Pak Gema dan Bu Hika juga, Bu Nurul. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Oke, yo semangat para pengejar sarjana teknik kimia. Saya Iya Pak. talk out ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.